Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi di channel YouTube SMPIP Insan Robani. Hari ini kita akan bersama-sama membahas materi Bahasa Indonesia khususnya di kelas 8 tentang menyusun teks berita. Silakan disimak untuk pembelajaran hari ini sampai video ini selesai. Ingat selalu kunci sukses belajar, niat yang lurus, ikhtiar yang serius, dan doa yang tulus. Silakan disimak dengan baik. Di pembelajaran yang ketiga, menyusun teks berita dengan materi dasar yang pertama yaitu langkah-langkah menyusun teks berita dan membacakan teks berita. Berita merupakan reportase atau laporan peristiwa yang bersifat fakta ataupun opini yang aktual, menarik, dan penting. Berita yang baik haruslah memerhatikan unsur-unsur penyusunan berita seperti 5W+1H atau adik Simba. Penulisan berita yang baik dan benar merupakan modal utama bagi seorang wartawan atau penulis berita, sehingga berita yang disampaikan dapat ditangkap oleh para pembaca atau pendengar dengan baik. Kita lanjut ke slide berikutnya. Langkah-langkah menyusun teks berita ada apa saja? Yang pertama yaitu penemuan peristiwa ataupun kejadian. Dalam penemuan peristiwa atau kejadian ini, isi berita harus berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang aktual. Contoh, misalnya tidak muncul peristiwa seperti perampokan, bencana alam, kebakaran, ataupun kejadian mendadak lainnya. Nah, pencari berita perlu mencari dan menangkap kegiatan-kegiatan unik yang muncul di masyarakat. Yang kedua yaitu pencarian sumber berita. Agar isi berita akurat, penulis berita harus dapat menemukan tokoh yang mampu memberikan informasi secara tepat tentang peristiwa yang akan diberitakan. Sebagai contoh, untuk mendapatkan informasi tentang data korban dan proses kejadian, penulis dapat mewawancarai pihak kepolisian setempat. Berikutnya, melakukan wawancara. Wawancara di sini dilakukan penulis berita untuk memperoleh fakta tentang suatu kejadian, data korban, atau proses kejadian. Pencatatan hal-hal penting. Selama proses pencarian informasi, penulis dapat dipandu dengan unsur-unsur berita seperti 5W+1H ataupun adik Simba. Dan langkah-langkah menyusun teks berita yang terakhir yaitu penyusunan berita. Dalam penyusunan berita pada hakikatnya harus menggunakan bahasa yang efektif, singkat, padat, dan tentunya jelas. Berikutnya yaitu langkah-langkah membacakan teks berita. Yang pertama harus memerhatikan lafal. Lafal di sini yaitu cara seseorang dalam mengucapkan bunyi bahasa. Kemudian intonasi. Intonasi di sini adalah tinggi rendah suara atau disebut juga lagu kalimat. Lalu volume. Volume adalah tingkat kekuatan dan kenyaringan suara saat mengucapkan kata atau keras lemah suara. Langkah berikutnya tempo, yaitu cepat lambatnya suara yang diucapkan. Lalu penjedaan atau pemberhentian sejenak. Dan yang terakhir mimik atau ekspresi raut muka, yaitu pengungkapan atau proses menyatakan, yaitu memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan, dan perasaan. Baik, kita bahas satu persatu tentang langkah-langkah dalam membaca berita. Yang pertama yaitu lafal. Lafal di sini adalah pengucapan bunyi bahasa. Lafal kata yang benar dan jelas terutama dalam pengucapan vokal. Jadi si pembaca berita harus memerhatikan lafal kata secara benar dan jelas. Lalu intonasi, tinggi rendahnya suara. Nah, si pembaca harus juga memerhatikan intonasi yang harus disampaikan secara tepat sesuai kalimatnya. Kemudian mimik. Mimik adalah ekspresi wajah yang harus disesuaikan. Nah, fungsinya yaitu memperkuat pembaca dalam menyampaikan kabar. Misalnya kabar senang, berarti mimik wajah yang harus diperlihatkan atau ditampilkan yaitu berseri-seri. Dan yang terakhir kinestik atau gerak-gerik tubuh. Dalam kinestik atau gerak-gerik tubuh berfungsi untuk menambah daya tarik bagi penyimak atau audiens. Gerak tubuh tidak boleh berlebihan dan jangan juga terlalu sederhana. Dan gerak tubuh di sini harus disesuaikan dengan isi berita.
Selanjutnya yaitu cara membaca berita yang baik dan benar. Yang pertama, membaca berita dengan intonasi yang tepat serta lafal yang jelas. Dan yang terakhir, tatapan mata dan sikap membaca berita yang baik. Kita bahas yang berikutnya, sikap membaca berita yang baik dan benar, yaitu yang pertama, memfokuskan pandangan ke depan, dan jika ada audiens, usahakan jangan menonton. Bila di depan kamera, tunjukkan pandangan tepat pada kamera. Jika penyampaian berita dengan posisi duduk, hendaknya duduk tegak dengan pandangan lurus ke depan, dan jika dengan posisi berdiri, berarti hendaknya kita harus tegak juga. Dan terakhir yaitu membaca hendaknya dengan santai dan tentunya dengan ucapan serta intonasi yang tepat. Oke, di sini terdapat contoh teks berita. Kita praktikan. Perhatikan jeda atau pemenggalan kata. Untuk tanda miring yang pertama berarti jeda pendek atau sedang, dan tanda garis miring yang jumlahnya 2 berarti jeda panjang atau akhir. Silakan disimak dengan baik contoh pembacaan berita yang terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Nikita Chandrawati di acara Seputar Indonesia untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual, tajam, dan terpercaya yang kami rangkum dalam Seputar Indonesia pagi ini. Peneliti dari Universitas 17 Agustus Banyuwangi, Jawa Timur, Susintowati, menemukan kadar merkuri yang cukup tinggi dari sisa pertambangan emas tradisional di muara Sungai Lampon, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur. Merkuri tersebut telah meracuni siput dan kerang di pantai Lampon. Berita tadi menutup acara Seputar Indonesia pagi ini. Saya Nikita Chandrawati mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Demikian contoh bacaan berita, mudah-mudahan dapat dipahami. Dan materi hari ini sudah selesai. Ingat pesan ibu, orang bijak belajar ketika mereka bisa, dan orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat. Sukses untuk anak-anak hebat SMP IP Insan Robani. Sampai berjumpa di materi berikutnya. Terima kasih. Mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.